Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Di sini saya dari kelompok 4 bersama rekan saya, Ibu Filda Nuria Agustiva, akan menyampaikan paper review terkait dengan Innovation Management, a Literature Review of Innovation Process Model and their Implication. Sumbernya dari Evelins 2010. Di sini kami bersamai dengan dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Tatang Ataufik, MSc IPU. Kami dari Manajemen Teknologi Inovasi Institut Teknologi 10 November. Oke, outline-nya di sini ada yang kita bahas. Yang pertama terkait dengan latar belakang, yang kedua persoalan, yang ketiga terkait dengan tujuan, yang keempat nilai kontribusi, yang kelima metode penelitian, yang keenam hasil penelitian, yang ketujuh terdapat kesimpulan, yang kedelapan dan kesembilan kelebihan serta kekurangan, dan yang terakhir adalah saran. Oke, next. Nah, dijelaskan pada paper review berikut ini, yaitu latar belakang, yaitu adanya kesadaran akan pentingnya inovasi yang dianggap sebagai kunci penting bagi kemajuan serta perkembangan organisasi, khususnya perusahaan ke depannya untuk mempertahankan eksistensi bisnisnya, memperluas pangsa pasar, meningkatkan laba di era persaingan saat ini yang begitu ketat seperti itu. Namun, dijelaskan oleh penulis bahwa proses inovasi ini bukanlah hal yang mudah, karena telah banyak ditemui proyek-proyek inovasi ini yang gagal. Dan juga dijelaskan oleh penulis bahwa organisasi atau perusahaan yang sudah terbiasa dengan apa yang mereka kuasai dapat membuat mereka justru terjebak di dalamnya, sehingga ketika terjadi perubahan lingkungan, organisasi ini tidak mampu untuk beradaptasi. Dijelaskan bahwa variasi antar inovasi ini sangat besar dan setidaknya pada paper review ini terdapat 5 dimensi dari inovasi yang dijelaskan. Yang pertama yaitu jenis kebaruan dari inovasi, yang kedua tingkat kebaruan dari inovasi, yang ketiga jenis organisasi tempat berlangsungnya proyek inovasi, yang keempat ukuran organisasi tempat berlangsungnya proyek inovasi, dan yang terakhir yaitu terkait dengan lingkung atau sektor tempat terjadinya inovasi. Nah, sangat menarik kan untuk menggunakan dimensi ini ketika mempertimbangkan model atau aktivitas manajemen inovasi karena akan dapat menjelaskan pendekatan manajemen mana yang harus digunakan dalam situasi tertentu. Nah, dijelaskan juga di sini terdapat 3 persoalan. Yang pertama yaitu model proses inovasi apa yang terdapat di dalam literatur. Yang kedua, rutinitas manajemen dan alat manajemen apa yang dapat digali dari literatur yang merangsang proses inovasi. Dan yang ketiga adalah apa implikasi lebih lanjut untuk penggunaan praktis dalam rutinitas dan alat manajemen inovasi ditemukan dalam literatur. Tujuan paper ini adalah memberikan gambaran tentang beberapa model suatu proses inovasi serta faktor-faktor kontekstual yang secara tidak langsung ikut mempengaruhi prosesnya. Yang kedua, mengekstrak implikasi manajemen dari model inovasi tersebut sehingga akan mengetahui aktivitas serta alat manajemen seperti apa yang perlu digunakan untuk merangsang proses terjadinya inovasi. Yang ketiga, mengeksplorasi lebih lanjut implikasi dari daftar rutinitas maupun tools atau alat manajemen yang telah diperoleh. Yang terakhir, untuk mencari perbedaan dimensi inovasi dalam menemukan jika implikasi praktis berbeda untuk inovasi yang berbeda pula. Nah, nilai kontribusinya diharapkan dapat memberikan komparasi model proses inovasi yang sudah dilengkapi dengan fase, tahapan, inovasi beserta routines, dan tools atau alat untuk kemudian dapat dimanfaatkan oleh para pembaca makalah sesuai dengan kondisi organisasinya masing-masing. Nah, pada paper ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, yaitu pada makalah ini
berfokus untuk mengulas 12 sumber atau 12 literatur yang mengusulkan beberapa model proses inovasi. Jadi nanti di dalam artikel ini akan dibahas terkait dengan model-model inovasinya. Pada saat membandingkan model dan implikasinya, penulis memberikan perhatian tambahan terhadap beberapa dimensi inovasi guna mencari pola yang membantu penggunaan temuan tersebut secara praktis. Hasil penelitian yang diperoleh. Dalam menguraikan hasil penelitiannya, penulis di sini membaginya ke dalam 3 bagian yang merespon setiap research question yang telah teridentifikasi, yaitu yang pertama, terkait dengan innovation process model, yang kedua terkait dengan routines and tools atau alat, yang ketiga karakteristik dari inovasi. Hasil inovasi yang pertama yaitu innovation process model. Nah, sebelum menjelaskan model proses inovasi yang ada saat ini, penulis akan lebih dahulu menggambarkan pengembangan model proses inovasi dari waktu ke waktu dengan merujuk pada 3 referensi sebelumnya pada tahun sebelum-sebelumnya sebagaimana tertuang dalam tabel slide selanjutnya. Nah, tabel tersebut akan memperlihatkan bahwa model manajemen inovasi dari waktu ke waktu itu lebih kompleks dan pasti mengalami perkembangan ya, lebih interdisiplin, lebih terintegrasi, dan antar organisasi ini menjadi lebih terhubung. Namun demikian, model terbaru belum tentu cocok untuk diterapkan. Hingga saat ini seluruh model pun ternyata memang masih digunakan di tempat yang tepat. Nah, pada tabel ini dijelaskan bahwa terdapat tiga model inovasi pada tahun-tahun sebelumnya yang memiliki karakteristiknya masing-masing seperti itu. Dan seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, memang walaupun model inovasi ini muncul pada tahun yang muda atau tahun yang baru, belum tentu model inovasi itu menjadi model terbaik yang bisa diterapkan oleh organisasi atau perusahaan. Boleh next, Bu. Nah, selanjutnya di sini penulis akan membandingkan 12 karakteristik model manajemen inovasi yang diperoleh dari berbagai sumber sebagaimana tertuang dalam tabel pada slide selanjutnya. Slide berikutnya. Berdasarkan tabel tersebut akan terlihat bahwa memang sebagian besar proses model inovasi merupakan inovasi yang radikal. Tipe inovasinya produk dan proses, serta berada pada sektor privat. Namun pada era ekonomi modern seperti saat ini, di mana layanan-layanan organisasi atau perusahaan ini menjadi semakin penting, maka jenis inovasi lainnya atau incremental service juga turut dipertimbangkan, walaupun memang masih sedikit mendapat perhatian dari organisasi atau perusahaan saat ini. Selain itu, inovasi pada sektor publik pun juga masih kurang terwakili. Nah, dapat kita lihat pada tabel di slide ini bahwa di sini dijelaskan terdapat 12 literatur yang di sini telah diidentifikasi ke dalam beberapa aspek. Yang pertama di sini kita bisa lihat dari aspek sumbernya, sumber dari literasinya terdapat dari buku, dari jurnal juga, bahkan international marketing review seperti itu. Nah, yang kedua di sini identifikasi dari artikel tersebut ditulis berdasarkan ada yang dari teori juga, ada yang dari jurnal-jurnal sebelumnya seperti itu. Ada juga ini ternyata dari experience atau pengalaman penulis. Nah, artikel ataupun literatur-literatur ini dikategorikan lagi memiliki jenis inovasinya itu ada industrial manufacturing product, inovasi pada produk, inovasi pada proses, inovasi pada service, ataupun mungkin gabungan dari kedua ataupun ketiganya, seperti dijelaskan dalam tabel. Dan untuk selanjutnya, di sini terdapat sifat dari inovasinya, yaitu
ada yang incremental, ada yang tadi dijelaskan memang kebanyakan di sini inovasinya ini inovasi yang radikal seperti itu. Nah, yang kelima ada tipe dari organisasi yang telah menerapkan inovasi-inovasi ini, yaitu ada organisasi atau perusahaan yang privat maupun ada yang memang organisasinya ini sifatnya ini privat dan juga publik. Jadi gabungan dari keduanya. Nah, yang terakhir di sini dari diidentifikasi dari organisasi size-nya. Di sini organisasinya ada yang organisasi besar, ada yang bahkan multinasional, ataupun ada yang gabungan yaitu besar dan juga kecil seperti itu. Nah, next-nya di sini setelah dibandingkan dari 12 karakteristik yang telah diidentifikasi tadi, penulis ini telah mengidentifikasikan fase, tahapan, komponen, atau aktivitas utama dari model proses inovasi dimaksud sebagaimana tertuang dalam tabel slide selanjutnya. Secara umum, hasil identifikasi penulis terdapat tahapan dari setiap model proses inovasi sebagaimana tertuang dalam slide berikutnya. Oke. Di sini dapat kita lihat ya tabelnya cukup berwarna, bahwa di sini dari summary tabel sebelumnya tadi terdapat 6 tahapan utama yang telah ditandai dalam masing-masing warna. Dan di sini terlihat memang terdapat 6, ada warna hijau, biru juga. Di sini artinya terdapat masing-masing tahapan yang telah dilalui dari artikel atau literatur yang telah dibahas tadi. Nah, next-nya dibahas bahwa dari tabel tadi terdapat 6 tahapan. Tahap pertama ini ternyata adalah idea generation, yaitu mencari ide untuk inovasi apa sih yang dapat dilakukan oleh organisasi atau perusahaan. Yang tahap kedua yaitu ada selection, yaitu tahap di mana organisasi atau perusahaan ini mempersempit pilihan inovasinya, membuat keputusan dan memilih proyek mana yang dikejar dan mana yang tidak dikejar. Pada tahap ini harus dinilai apakah inovasinya itu berpotensi cukup menguntungkan atau cukup meningkatkan public value, atau mungkin inovasinya berisiko untuk gagal seperti itu. Nah, tahap 3 ini mengubah ide terpilih menjadi beberapa produk, proses, atau layanan yang nyata. Agar lebih jelas, penulis memberi nama fase ini sebagai fase development and testing. Tahap keempat yaitu produk inovasinya baru dikembangkan, baik proses maupun layanannya telah diimplementasikan dalam dunia nyata, direalisasikan. Fase ini disebut implementasi atau launch. Sebagian besar referensi berhenti di sini dengan proses inovasi mereka. Namun beberapa literatur lainnya terdapat tahap lanjutan, tahap kelima, yaitu memang beberapa referensi memasukkan fase post-launch. Nah, yang terakhir di sini ada tahap ke-6, yaitu tahap terakhir adalah explicit learning, di mana fase ini tidak hanya belajar tentang inovasi itu sendiri, tetapi juga tentang bagaimana sih proses inovasi ini akan berjalan, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Filda. Baik, terima kasih Mbak Nurma. Baik Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya masih di tahapan Innovation Process Models. Jadi selain fase atau tahapan inovasi yang telah dijelaskan sebelumnya ya, ada 6 tahapan, terdapat beberapa referensi yang memasukkan beberapa contextual factors. Nah, faktor tersebut dianalisis sedetail mungkin, kemudian diringkas, sehingga ada beberapa komponen utama. Yang pertama adalah strategi yang ditandai dengan warna kuning, kemudian budaya yang ditandai dengan warna hijau, leadership yang ditandai dengan warna merah, struktur organisasi yang ditandai dengan warna biru, resource atau skills yang ditandai dengan warna ungu, dan terhubung dengan luar organisasi yang ditandai dengan warna biru muda. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi dari beberapa referensi itu diringkas lagi oleh penulis, kemudian dikategorisasikan menjadi beberapa contextual factors yang sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.
Contoh, tadi ya warna merah untuk top management, commitment and visible support for innovation. Oh, berarti ini aspeknya terkait leadership, dan seterusnya. Nah, selanjutnya terkait persoalan yang kedua, routines and tools. Jadi beberapa fase yang sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis tersampaikan dengan cara yang aktif, namun secara umum model tersebut sedikit abstrak dan deskriptif ternyata. Oleh karena itu, sisi-sisi abstrak dan deskriptif tersebut perlu diuraikan lebih lanjut ke dalam bentuk aktivitas praktis atau biasa kita sebut dengan key activities sebagaimana tertuang pada slide berikut. Jadi kalau tadi dijelaskan oleh Mbak Nurma ada 6 tahapan, ada idea generation, ada selection, ada development and testing, ada implementation atau launch, ada post launch, ada learning. Nah, di setiap tahapan ini ada beberapa key activities yang perlu dilakukan oleh organisasi terkait begitu. Yang perlu dilakukan pertama, contoh untuk idea generation apa aja nih yang perlu dilakukan? Ada market studies, ada technical studies, ada memobilisasi ide dari dalam organisasi, ada yang melibatkan orang-orang dari luar organisasi. Begitu juga nanti ketika proses idea generation selesai nih, kemudian kita seleksi. Apa saja hal yang dilakukan dalam proses seleksi? Menganalisis pilihan berkenaan dengan potensi dan kelayakan pasar. Kemudian pilihan dibuat berdasarkan arah strategis perusahaan dan portofolio proyek atau produk yang ada, dan seterusnya sampai dengan proses learning itu selesai. Kemudian pada makalah ini penulis menjelaskan bahwa tugas manajer menjadi lebih praktis dengan setiap step yang tersedia. Namun, kebanyakan routines masih terlalu abstrak juga. Oleh karena itu, beberapa referensi mengusulkan practical tools. Nah, tools ini merupakan aplikasi praktis dari routines dalam hal routines terlalu abstrak. Jadi kalau routinesnya abstrak, ini ada praktikalnya. Kemudian pemahaman yang menarik tentang tools tertuang pada tabel di samping. Jadi ini kalau yang tadi dijelaskan berdasarkan 6 tahapan, ini juga dijelaskan berdasarkan 6 tahapan mulai dari idea generation sampai dengan learning. Nah, kemudian di setiap tahapan itu, kalau tadi kita sudah buatkan nih key activities-nya, apa yang harus dilakukan. Nah, dari key activities itu, penulis juga sudah meramu tools apa sih yang digunakan begitu. Jadi, misalkan market research, ada tools apa saja di sini. Nah, di sini dijelaskan ada review competitors product, invite artists of trend support dan seterusnya sampai dengan di proses learning. Nah, di sini ada beberapa tools yang dapat digunakan. Yang pertama, bisa benchmarking, bisa brainstorming, bisa value analysis. Ini tentunya tidak perlu seluruhnya dimanfaatkan, disesuaikan dengan kondisi organisasi masing-masing. Nah, selanjutnya ini terkait dengan persoalan yang ketiga, yaitu karakteristik dari inovasi. Pada bagian ini penulis ingin menjelaskan tentang penggunaan praktis terkait rutin dan tools yang telah teridentifikasi. Nah, bagian ini mencoba untuk mengcover apa yang diketahui tentang kapan nih harus menggunakan rutin dan tools mana dan sejauh mana. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah ada pola antara model dan routines, penulis mencoba untuk membandingkan model dan routines yang ditemukan dalam literatur. Kemudian, penulis melakukan analisis terhadap model yang hasilnya tertuang dalam tabel di samping ini. Nah, tabel ini menjelaskan perbedaan antara model berdasarkan dimensi inovasi. Nah, penulis menjelaskan bahwa menganalisis rutin dan tool lebih bermasalah meskipun beberapa perbedaan dapat diamati, tidak ada hasil yang signifikan yang dapat disimpulkan ternyata. Jadi, apabila tadi Bapak Ibu menyimak di latar belakang, ada 5 dimensi inovasi. Yang pertama adalah innovation type, kemudian novelty, ada organization type, ada organization size, ada environment. Nah, kemudian pada setiap dimensi inovasi ini penulis melakukan analisis terhadap model model yang dihasilkan. Nah, di sini ini
nomor-nomornya, nomor-nomor referensi ya. Nomor-nomor referensi tadi kan ada 12. Nah, di sini penulis mencoba, karena tadi penulis menyampaikan bahwa ternyata menganalisis rutin dan model untuk seluruh referensi, untuk 12 referensi itu bukan sesuatu hal yang mudah, dan tidak semua referensi dapat dikategorisasikan berdasarkan dimensi-dimensi inovasi. Oleh karenanya di sini penulis hanya memasukkan beberapa referensi yang ada. Nah, kemudian berdasarkan referensi yang dibaca oleh penulis, semua rutin tidak boleh dipandang memiliki hubungan linier dengan kesuksesan inovasi. Mereka berpendapat bahwa hubungannya agak parabola, di mana harus ditemukan keseimbangan dinamis. Nah, secara umum, untuk banyak routines atau key activity itu tidak jelas sejauh mana aktivitas tersebut perlu dilakukan. Jadi belum ada alat ukurnya. Apakah key activities itu perlu dilakukan sejauh apa? Nah, kemudian itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan paper ini. Nah, ini adalah kesimpulan kami. Jadi, kesimpulan dari paper ini. Jadi, yang pertama adalah penulis mencari literatur dan membandingkan model yang relevan dari proses inovasi secara luas namun tidak terlalu terstruktur. Gambaran luas tentang model, routines, dan tools sudah dibuat. Review ini mempertahankan terminologi asli dari penulis referensi untuk mempertahankan keasliannya. Nah, hal ini menghasilkan database yang sangat kaya namun memiliki variasi terminologi. Begitu. Nah, analisis kemungkinan perbedaan antara set rutin dan tools mempertimbangkan berbagai karakteristik inovasi. Meskipun beberapa wawasan diperoleh selama studi literatur, bagian ini masih sangat kecil kemungkinannya untuk bisa diidentifikasi perbedaannya begitu terkait set routines dan tools, karena tadi sebagaimana dijelaskan di slide sebelumnya, tools ini melengkapi routines yang bersifat abstrak begitu. Jadi sebenarnya satu sama lain saling melengkapi dan bisa jadi untuk bisa mengidentifikasi ini tools atau rutin rasanya itu tipis sekali perbedaannya. Nah, kemudian kelebihan dari paper ini adalah pencarian literatur yang digunakan oleh penulis sebagai materi model proses inovasi sudah sangat luas dan relevan dengan kondisi yang dialami oleh penulis literatur. Nah, kemudian telah dibuatkan ikhtisar yang sangat luas tentang model, routines, dan tools. Hal tersebut mempertahankan keaslian terminologi dari penulis aslinya. Kemudian, analisis penulis terkait dengan kemungkinan perbedaan antara set rutin serta tools telah mempertimbangkan berbagai karakteristik inovasi. Kekurangan dari paper ini, model yang dijelaskan dalam teori menjadi lebih rumit. Yang pertama dipengaruhi oleh jumlah proses yang ada, termasuk banyaknya routines, serta jenis inovasi terus berkembang semakin lengkap. Detail, tidak hanya radikal. Nah, kemudian kekurangan yang kedua, literatur yang digunakan tidak secara eksplisit menjelaskan tentang routines dan tools mana yang harus digunakan dalam situasi tertentu. Kemudian yang ketiga, rentang literatur yang digunakan terlalu luas, sedangkan kondisi teknologi dan yang lainnya sudah mengalami perubahan yang begitu cepat, sehingga hal ini dikhawatirkan tidak dapat memenuhi kebutuhan aktual saat ini, jadi dianggap tidak relevan. Nah, saran dari kami adalah sebaiknya rentang literatur yang digunakan tidak terlalu jauh. Kemudian dalam membandingkan literatur, sebaiknya tidak terlalu banyak aspek yang dibandingkan, sehingga model yang ditemukan bisa lebih aplikatif. Kemudian untuk penelitian selanjutnya disarankan agar penulis melanjutkan aplikasi efektivitas beberapa model dengan kondisi organisasi maupun produk yang saat ini ada, sehingga dapat diketahui model mana yang relevan untuk diterapkan dan pada jenis produk atau organisasi yang seperti apa.
kami memberi saran demikian oleh karena paper ini dibuat pada tahun 2010, sedangkan saat ini rasanya sudah mengalami perkembangan yang begitu pesat sehingga model-model ini perlu divalidasi untuk dengan cara diterapkan pada organisasi maupun produk-produk tertentu. Barangkali demikian Bapak Ibu pemaparan yang dapat kami sampaikan terkait dengan review paper saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.